Bapak Ibu, mari kita mulai. Bilangan 12 ayat 6. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Shalom, selamat malam Romo Canwe. Selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali kita berjumpa dalam webinar tafsir malam ini. Perkenalkan, saya Juni sebagai moderator malam ini, dan saya ditemani oleh Pak Yos yang bertugas mengumpulkan pertanyaan dari Bapak Ibu. Selamat malam, Ko Yos. Selamat malam, Juni. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinar kita malam ini, mari kita awali dengan lagu pembuka dan akan dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Kak Resti. Silakan, Pak Erik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan Kak Resti untuk doa pembukanya. Terima kasih Ci Juni. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam Romo Canwe, selamat malam Bapak Ibu. Kita mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan
yang Yesus berikan kepada kami untuk bertemu di webinar Tafsir Mimpi. Ya Tuhan, kesempatan hari ini kami ingin meneguhkan iman kami, ingin memperkaya iman kami dengan membahas suatu tema tafsir mimpi yang disampaikan oleh Romo Canwe. Kiranya ya Tuhan, mimpi yang sederhana dalam hidup kami sehari-hari, Tuhan Yesus gunakan bagi kami untuk menjadi sarana mendekatkan diri kami kepadamu. Kiranya ya Tuhan, segala yang terjadi di dalam webinar tafsir mimpi ini, Tuhan Yesus berkati kami supaya apa yang terjadi dapat berjalan dengan lancar, supaya kami semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami kembalikan pada moderator Cijuni. Makasih Cijuni. Ya, terima kasih Kak Resti. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya akan ada sapaan singkat dari Koordinator Komunitas JOD, Bu Otilia, dan akan dilanjutkan pengenalan JOD oleh Pak Erik. Silakan Bu Oti. Terima kasih, Sis Juni. Selamat malam, Romo Canwe, Bapak Ibu, dan teman-teman terkasih di Indonesia, Singapura, dan Australia. Selamat siang untuk teman-teman yang di Eropa, dan selamat pagi untuk teman-teman yang di Amerika. Pertama-tama, kita bersyukur kepada Allah Bapa yang telah mengumpulkan kita semua di ruang Zoom meeting ini dengan sehat. Seminar Tafsir Mimpi pertama kali diadakan oleh komunitas Joy of Discovery pada bulan Oktober 2010 dan dibawakan oleh almarhum Romo Sugiri. Nah, sejak tahun 2010, setiap tahun kami mengadakan seminar tafsir mimpi di bulan Oktober sampai tahun 2018. Karena setelah itu, Romo Sugiri sakit dan berpulang. Beberapa bulan lalu, kami berpikir bahwa kegiatan ini cukup baik untuk dilanjutkan. Dan puji Tuhan, hari ini Romo Canwe hadir bersama kita membawakan seminar tafsir mimpi secara daring. Hore! Apa itu mimpi? Sebagian menganggap mimpi adalah bunga tidur, dan sebagian menghubungkan mimpi dengan pelbagai tanda buruk akan datangnya musibah. Dalam masyarakat kita, masih banyak kesalahpahaman mengenai mimpi, tahayul, dan ketakutan tentang mimpi. Padahal, mimpi adalah salah satu bahasa yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesannya, mengenal Tuhan dan diri kita sendiri. Semoga melalui webinar tafsir mimpi, kita semakin lebih paham mengenal mimpi kita sendiri dan mengolahnya dengan baik. Sehingga kita menjadi pribadi yang utuh, serasi, harmonis, dan mantap. Selamat mengikuti webinar tafsir mimpi dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih. Berikutnya Bro Erik akan menjelaskan apa itu komunitas Joy of Discovery. Silakan. Ya, terima kasih Bu Oti. Maaf Pak, anggota. Ya, terima kasih Bu Oti. Kenalkan, saya Erik, saya akan menyampaikan tentang komunitas Joy of Discovery. Selamat sore Romo Canwe, selamat sore Ibu Bapak semua, serta webinar tafsir mimpi. Mungkin dari beberapa peserta yang hadir di sini sudah pernah mengenal apa sih komunitas Joy of Discovery atau JOD ini. Sekarang untuk yang belum kenal, saya akan sedikit perkenalkan komunitas JOD ini. Ya, komunitas JOD, Joy of Discovery atau JOD, didirikan oleh almarhum Romo Lambertus Sugiri pada tahun 2005. Nama Joy of Discovery itu berasal dari judul buku karangan oleh Tawald yang berjudul The Joy of Discovery in Bible Learning. Visi dari JOD adalah berbagi kemampuan dan semangat untuk menggali kitab suci bagi semua umat atau calon pemandu kitab suci.
dengan misi adalah menyelenggarakan kursus kitab suci yang berkualitas bagi umat atau calon pemandu kitab suci. Jadi kita akan lebih, komunitas JOD ini fokus pada kitab suci. Perjalanan JOD itu dimulai dari tahun 2005 dengan mengadakan kursus kitab suci JOD di katedral. Pada saat itu Romo Sugiri sedang bertugas di katedral. Kemudian setelah kursus selesai dari tahun 2005 hingga 2008, Romo Sugiri membentuk sebuah tim pengajar JOD dan melatih materi-materi JOD. Dan mulai tahun 2008 diadakanlah kursus pertama JOD di Teresia, di mana pada saat itu Romo Sugiri sudah berpindah tugas ke paroki Teresia. Dan kursus JOD terus berjalan, dan di mana pada tahun 2011 dan 2012 sempat diadakan 2 kali di paroki Sunter, Gereja Santo Lukas. Dan JOD di Teresia terus berjalan hingga tahun 2021. Hanya saja di tahun 2020 dan 2021 kursusnya diadakan secara online karena berhubung dengan pandemi. Nah, jadi dari 14 angkatan JOD yang pernah terselenggara ini, peserta JOD itu telah berasal dari beberapa paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Dan selain Keuskupan Agung Jakarta, juga berasal dari beberapa keuskupan di luar Jakarta, yaitu Keuskupan Bogor, Keuskupan Bandung, Keuskupan Surabaya, Malang, dan Purwokerto. Selain dari gereja Katolik, ada juga beberapa peserta dari gereja non-Katolik, seperti dari HKBP Rawamangun, Jakarta, lalu dari GKI di Ponorogo, Surabaya, dan dari JPCC, Jakarta. Di tahun 2021 ini, JOD punya beberapa agenda. Pertama, seperti yang biasa diadakan adalah kursus JOD, hanya saat secara daring, diadakan di bulan Februari hingga bulan Juni, setiap hari Kamis. Kemudian JOD mengadakan beberapa webinar, di mana pertama adalah webinar Injil Lukas, diadakan pada bulan Agustus. Berikutnya, mengadakan webinar menulis renungan dengan mudah dan menyenangkan, diadakan di bulan Agustus dan September. Dan yang saat ini akan berlangsung adalah webinar Tafsir Mimpi, selama 3 kali pertemuan, mulai hari ini tanggal 6, lalu 13, dan 20 Oktober. Setelah webinar Tafsir Mimpi, JOD ada rencana untuk mengadakan webinar Injil Yohanes yang diadakan setiap Kamis di akhir bulan November dan Desember. Sebagai komunitas, JOD juga mempunyai kegiatan-kegiatan rutin. Pertama adalah menelaah kitab suci. Jadi setiap hari Kamis, komunitas JOD ini berkumpul untuk menelaah kitab suci. Saya menggunakan Injil hari Minggu dengan menggunakan metode dari JOD. Selain itu, JOD juga beberapa kali mengadakan JOD Talks. Di sini kita mengundang beberapa narasumber. Berikutnya, kegiatan yang rutin adalah rekoleksi. Ini biasa diadakan di awal tahun. Dan kemudian ada retret. Ini berkala setahun sekali. Mimpi JOD adalah agar melalui pembacaan dan studi kitab suci, sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan, sesuai dengan surat kedua Rasul Paulus pada umat Tesalonika. Sehingga kursus JOD bisa diselenggarakan di setiap paroki. Demikianlah mimpi dari JOD. Dan ini adalah JOD dengan logo, dengan moto dari kita adalah I see Jesus in you. Karena kita melayani Bapak Ibu dengan sepenuh hati, karena kita melihat bahwa ada Yesus di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih untuk waktunya. Karena saya kembalikan kepada moderator Bu Juni. Terima kasih Bu Otilia dan terima kasih Pak Erik. Selanjutnya Bapak Ibu Juni akan menyampaikan secara singkat biodata Romo Canwe. Silakan, Pak Erik. Romo Canwe lahir di Munchen tanggal 1 Februari 1935. Menjalani novisiat, juniorat, dan filsafat di Jerman dan Austria, serta tertiat di Wales. Studi Bahasa Jawa dan Indonesia di Giri Sonta.
Studi teologi dan ditabiskan di Jogja pada 31 Juli 1966. Mendirikan serta memimpin Sivita. Menjadi pastor di Paroki Teresia, Jakarta dan Wonosari. Studi spiritual leadership dan mimpi di Chicago, USA. Sebagai pembimbing rohani di Roncalli, Salatiga. Seminari Tinggi Giovanni, Malang dan Kolosani, Jogja. Sebagai pembimbing retret di Girisonta sejak 1987 hingga 1995 dan sejak 3 Oktober 2009 hingga sekarang. Demikian biodata dari Romo Canwe. Selanjutnya Juni akan menyampaikan secara singkat tata tertib selama webinar. Dimohon untuk audio mute dan video diharapkan on. Bapak Ibu, pertanyaan dituliskan di chat dengan Akyong pertanyaan Yos dengan singkat, padat, dan jelas. Dimohon untuk menggunakan nama sebagai identitas diri di Zoom, bukan nama gadget. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku Romo Canwe, bisa langsung WA di Sekretariat Girisonta dengan Ibu Wati. Demikian tata tertib selama webinar. Mimpi yang belum dikupas, ditafsir, dan dimengerti, itu ibarat surat yang belum dibuka. Mari Bapak Ibu, tanpa menunggu lama, kita persilakan Romo Canwe untuk memulai webinar kita malam ini. Silakan Romo Canwe. Oke. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa dengan Bidopannya kenalan baik yang hadir hari ini. Ada mimpi dan ada impian. Impian saya dalam workshop ini ialah supaya Bapak Ibu makin mengenali diri Anda karena menyadari arti mimpi yang disampaikan oleh bawah sadar Anda. Anda tahu, orang yang tidak mau tahu tentang mimpi menyebutnya bunga tidur. Dalam kitab suci Bilangan bab 12 ayat 6 ditulis, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara sama dia dalam mimpi. Artinya di sini diungkapkan bahwa wahyu Tuhan kepada para nabi terjadi atau lewat penglihatan atau dengan mimpi. Itu pandangan kitab suci Perjanjian Lama. Kita akan mendekati mimpi dari segi psikologis dan dari segi kitab suci. Saya menyebut dua ahli mimpi yang pertama. Sigmund Freud mendekati pengalaman mimpi dari segi psikologi, sedangkan dalam kitab suci, mimpi dan penglihatan merupakan cara Tuhan mewahyukan diri pada manusia. Sigmund Freud yang lahir 1856 dan hidup sampai 1939 adalah seorang dokter Yahudi di Wina, adalah pelopor psikoanalisis. Bagi Freud dan pasien-pasiennya, seksualitas merupakan tema utama. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Oedipus kompleks. Pasti Anda semua sudah mendengar tentang Oedipus kompleks, tapi saya di sini mau menceritakan apa Oedipus kompleks itu. Itu cerita dari Yunani kuno, artinya sebelum Yesus. Ceritanya Raja Laios dan Permaisuri Yokasti dari kota Theban di Yunani membuang anaknya yang baru lahir
karena diramalkan bahwa anak itu akan membunuh ayah dan menikah dengan ibunya. Seorang gembala membawa anak itu ke tempat raja tetangga. Oedipus sudah besar mendengar ramalan itu, maka ia meninggalkan orang tuanya tanpa tahu siapa orang tua yang sebenarnya. Di dalam perjalanan ia berselisih dan membunuh seorang pria yang kebetulan ayahnya. Oedipus membebaskan kota Theban dari Sphinx karena dapat menjawab teka-tekinya. Saya ceritakan teka-teki, mudah-mudahan Anda tahu jawabannya. Makhluk mana yang pagi hari berjalan dengan 4 kaki, siang hari dengan 2 kaki, dan sore hari dengan 3 kaki? Makhluk mana, saya ulangi, yang pagi hari berjalan dengan 4 kaki, siang dengan 2 kaki, sore dengan 3 kaki. Anda kan belum tahu jawabannya. Jawabannya adalah manusia. Waktu kecil, waktu bayi, dia pakai kaki dan tangan, 4 kaki. Sesudahnya dia pakai 2 kaki. Dan kalau sudah tua, dia pakai tongkat, 3 kaki. Dan Oedipus pintar menjawab teka-teki itu. Sebagai tanda terima kasih, janda dari raja, ialah ibunya, nikah dengan Oedipus. Sekarang, itu ceritanya. Sekarang interpretasi dari Freud. Freud mengatakan secara tidak sadar, tiap anak laki-laki ingin membunuh ayahnya dan menikah dengan ibunya. Freud dasarnya hebat sekali. Dia pertama kali berani mengungkapkan arti pentingnya mimpi itu. Tapi dalam hal ini dia salah besar. Interpretasi itu adalah semakin mati-matian ingin menghindar sesuatu, semakin tak terelakkan. Itu orang yang pertama yang bicara tentang mimpi. Yang kedua, muridnya adalah Carl Gustav Jung. Anak pastor Protestan di Swiss, murid dari Freud. Dia berbicara tentang individuasi, ialah menemukan dan memperkembangkan jati diri, tentang tipe-tipe kepribadian, tentang mandala-mandala, dan tentang archetipe-archetipe. Archetipe adalah pola dan citra bawaan dalam jiwa dan pusat dari energi bawah sadar. Jung yakin bahwa persoalan pokok tiap orang di atas umur 40 tahun adalah arti hidup. Artinya dia mengatakan setelah orang membangun rumah, menikah, mendidik anak, dan sesudah 40 tahun semua sudah terjadi, dia mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri, sebetulnya untuk apa semua itu? Maka pertanyaan tentang arti hidup muncul pada tiap manusia. Bukan pada orang yang muda, tapi pada orang yang sudah berpengalaman. Ada kata-kata mutiara dari Jung, who looks outside dreams, who looks inside awakes. Itu penting saya ulangi.
Who looks outside dreams? Who looks inside awakes? Satu kata lain dari Carl Gustav Jung adalah God enters through the wound. God enters through the wound. Artinya Allah lewat luka batin kita. Dengan memakai istilah teologis individuasi sebagai ilmu, karena Jung mengulangi yang 200 tahun sebelumnya diungkapkan sebagai ajakan moral, baik oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3:2 dan dari Yesus dalam Matius 4:17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya hanya akan menyebut dua ahli mimpi yang pertama, padahal kita bisa belajar dari semua ahli mimpi selanjutnya. Dari semuanya yang punya pendekatan yang berbeda-beda, kita bisa belajar. Definisi mimpi yang terhebat yang saya menemukan adalah dalam kitab suci Sirah bab 34 ayat 3, di sana tertulis, penglihatan dalam mimpi adalah suatu cerminan. Di depan roman muka tampaklah gambarannya. Itu definisi yang paling bagus. Karena menunjukkan bahwa kalau kita melihat dalam cermin, yang kelihatan bukan orang lain, yang kelihatan kalau kita melihat dalam cermin hanya diri kita sendiri. Dan tiap mimpi tidak tentang orang lain, tiap mimpi tentang diri kita sendiri. Kecuali itu, dalam cermin tidak kelihatan apa yang nanti terjadi, tapi hanya apa yang sekarang. Dari ibarat dalam mimpi yang diungkapkan apa terjadi dulu sampai sekarang. Kalau kita membatasi diri pada definisi cermin itu, banyak penyelewengan salah paham bisa dihindarkan. Mimpi adalah tentang diri kita. Artinya, memahami mimpi sebagai cermin dari diri kita, dari seluruh hidup kita, dari dulu sampai sekarang. Bukan dari orang lain, bukan tentang hari depan. Menyalahgunakan mimpi untuk tujuan ramalan, hanya memberi nama jelek pada mimpi. Ibarat tukang mimpi, tapi tukang mimpi yang jelek. Jangan. Sekarang, supaya lebih menyadari mimpi Anda. Tiap malam, tiap orang mengalami beberapa kali fase tidur REM. REM adalah Rapid Eye Movement. Berarti kita tidur, mata tertutup, tapi mata kita bergerak kiri, kanan, atas, bawah. Sesuai dengan isi dari mimpi itu. Dan fase tidur REM itu pada umumnya biasanya terjadi tiap 90 menit. Dan hanya terjadi pada fase tidur, pada lapisan tidur yang pertama, yang paling atas, yang paling ringan. Berarti tiap malam, tiap orang mimpi selama 1,5 sampai 2 jam. Tiap orang. Walaupun Anda mengatakan, saya sudah 2 tahun tidak mimpi,
andaikan 2 tahun sudah tidak mimpi, berarti Anda 2 tahun yang lalu sudah meninggal. Anda mimpi hanya yang benar adalah Anda tidak ingat akan mimpi. Kalau bilang saya sudah 2 tahun tidak ingat sama mimpi, kalimat ini mungkin benar. Tapi kalau bilang saya tidak mimpi, dia tidak hanya manusia. Anjing dan kucing pun mimpi. Kalau tidak bangun sesudah mimpi, biasanya tidak ingat. Mimpi terakhir paling gampang dipegang karena sesudahnya kita bangun. Paling sering saya ingat mimpi terakhir itu. Ada gejala-gejala yang terjadi waktu tidur, tapi berbeda dengan mimpi, dan saya tidak akan membicarakan hal itu adalah misalnya sleepwalking. Lebih anak-anak kadang-kadang ada yang sleepwalking. Ada yang berbicara, ada yang mengalami gejala ketindihan. Ini semua terjadi dalam tidur, tapi tidak terjadi dalam mimpi. Maka kita tidak membicarakannya. Kalau seorang yang sudah mati muncul dalam mimpi, si pemimpi biasanya mengira bahwa orang mati itu minta didoakan. Saya, sebagai pastor, saya tentu memuji dan setuju sekali kalau Anda rela mendoakan arwah-arwah. Tetapi maaf ya, interpretasi itu salah. Karena mimpi tidak membedakan antara orang hidup dan orang mati. Kalau cocok, tunjukkan. Bebas. Artinya saya mengalami bahwa orang yang hidup sudah ditonjolkan sebagai orang mati, dan saya mengalami orang mati ditonjolkan sebagai hidup dalam mimpi saya. Sekarang saya bicara tentang bahasa mimpi. Bahasa mimpi dalam buku ini, halaman 23. Mimpi itu tidak boleh didekati dan tidak setaraf matematika dan eksakta yang memang sebaiknya didekati dan dipelajari dengan kepala dingin. Mimpi itu lebih ibarat syair, ibarat perumpamaan, ibarat dongeng, ibarat mite. Mite bisa dikatakan adalah mimpi bangsa. Bahasa mimpi pertama adalah, jangan salah paham, dan ini amat sangat penting. Bahasa mimpi yang pertama adalah perasaan. Sering sekali orang menceritakan mimpi pada saya, semua kejadiannya, semua lambangnya, tapi lupa yang paling penting ialah perasaannya. Anda sendiri, kalau mau memahami mimpi Anda sendiri, jangan mulai dengan lambang-lambang tentang orang-orang yang muncul, tapi mulai dari perasaan. Itu bisa dipegang. Paling enak, paling gampang. Dan perasaan ini begitu penting karena tidak usah diterjemahkan. Identik dengan perasaan tentang mana mimpi itu bicara. Ya, artinya kalau saya mimpi tentang satu kejadian 20 tahun yang lalu, lantas perasaan itu sama dengan perasaan yang 20 tahun yang lalu itu. Sedangkan lambang-lambang yang muncul semuanya harus diterjemahkan. Dan itu kadang-kadang sulit dan kadang-kadang tidak berhasil. Bahasa mimpi kecuali perasaan adalah emosi, warna, lambang, humor, dan mimpi lebih banyak humor daripada kita sangka. Kadang-kadang dalam mimpi muncul pun.
PAN adalah, itu bahasa Inggris, PAN, kalau misalnya seorang putri Jawa mimpi tentang emas. Menangkap, emas tentu punya dua arti. Dia mengira dia mimpi tentang emas itu, padahal dia mimpi tentang emas itu. Ya. Atau saya pernah di Chicago mimpi my eye is sick. Menangkapannya, padahal mata saya sehat sekali. Tapi yang saya mimpi adalah my eye, I am sick. Ada seorang perempuan mimpi dia diserahkan burung dan dia segan sekali dan tidak mau. Dan Anda tahu burung dalam bahasa Indonesia juga punya arti yang lain, maka dia menolak. Kecuali emosi, warna, lambang, umur, juga relasi dan situasi. Yang hanya dapat ditangkap hati, intuisi, dan naluri kita. Tidak hanya perasaan, gejala badannya, misalnya ngos-ngosan, keringat, bulu berdiri, tegang, sakit perut, sama dengan kejadian sebenarnya. Jangan lupa, badan kita lebih ingat daripada otak kita. Sekarang dalam buku halaman 25 tentang proyeksi. Amat penting untuk menangkap arti sebuah mimpi adalah memahami proses proyeksi. Proyeksi malahan merupakan unsur utama dalam mimpi. Karena dalam mimpi segala tokoh, benda, kejadian, dan situasi di luar tidak selalu, tapi hampir selalu merupakan ungkapan dari sesuatu yang secara nyata hanya berada dalam diri kita. Yang ada dalam diri kita tapi tidak kita akui. Kita tolak, kita benci, kita takuti. Sehingga amat perlu diakui dan diterima kembali. Benar juga, berlaku juga, semakin sesuatu ditakuti, semakin diproyeksikan keluar. Misalnya, kalau orang mimpi dikejar harimau, hantu, ada Dracula, atau sesuatu yang lain, perampok, maka jangan mengira bahwa dalam kenyataan ada harimau, hantu, dan Dracula mengejar dia. Yang sungguh-sungguh ada ialah ketakutan yang sebesar itu. Dan ketakutan itu hanya mencari objek dalam menonjolkan perampok, harimau, hantu, atau yang lain itu. Artinya penting sekali menyadari proses proyeksi itu. Nanti kalau kita membicarakan mimpi buruk, itu penting sekali. Sekarang saya mulai membicarakan ajaran dari Carl Gustav Jung tentang archetype. Dalam buku ini, halaman 33. Archetype muncul dalam pasangan, persona, atau topeng di Indonesia, dan shadow atau bayangan. Anima, animus. Ego, self.
Kita mulai dengan persona atau topeng. Persona atau topeng adalah bagaimana kita yang sadar mau kelihatan bagi orang luar. Misalnya, senyum Pepsodent adalah lambang dari persona itu. Waktu saya di Chicago, kalau mendengar orang bertanya, how do you do? Dan saya menjawab, ya biasa saja. Wah, ini tidak cukup. Minimum, just wonderful. Berarti orang mau mendengar, melihat kita semuanya beres, sehat, tidak ada persoalan apa saja. Ya. Ini persona yang kita tonjolkan keluar, padahal kenyataannya tentu kira-kira dan sering sekali amat berbeda. Saya cerita 2 mimpi supaya ini lebih jelas. Ada seorang gadis 17 tahun pakai pakaian mini yang terlalu mini. Itu mimpinya, ya. Kalau dia karena terlalu mini menarik ke atas untuk menutup yang di atas, yang di bawah kelihatan. Dia tarik ke bawah, yang di atas kelihatan. Sehingga dalam mimpi itu dia melihat dia tidak bisa menutupi segala sesuatu. Seringkali persona atau topeng muncul tentang pakaian. Satu contoh yang lain, seorang pria sudah cukup dewasa, dia mimpi berbicara dalam rapat besar, ratusan orang hadir. Dia berdiri di depan mikrofon, dia pakai tasi, pakaian lengkap, dari depan kelihatan semuanya beres. Hanya dia sendiri menyadari bahwa di belakangnya kosong, nggak ada pakaian apapun juga. Berarti untuk para penonton kelihatan semuanya serba lengkap. Dari belakang dia sendiri tahu bahwa setengahnya memang kelihatan, tidak ditutup. Saya bicara tentang shadow atau bayangan, halaman 34. Oleh orang yang tidak tahu, mimpi tentang shadow biasanya disebut mimpi buruk. Dan ditanggapi dengan komentar setelah bangun dari mimpi dengan takutnya luar biasa, mengatakan, untung hanya mimpi. Padahal yang disebut mimpi buruk itu adalah teman kita yang paling baik. Mimpi buruk itu, yang kita sebut buruk itu, berusaha mati-matian membebaskan kita dari ketakutan kita. Asal kita memahaminya. Saya ulangi. Yang disebut mimpi buruk adalah teman kita yang amat baik. Karena berusaha mati-matian membebaskan kita dari ketakutan kita. Asal kita memahaminya. Saya membaca beberapa contoh dari buku itu, halaman 35. Mimpi Sister Oz. Itu mimpi dari saya mendapat tentu punya buku tentang mimpi-mimpi orang yang dipercayakan kepada saya.
Saya melihat jalan yang lebar dan amat jauh. Di pinggir jalan tampak rumah, kebun, gunung-gunung, dan sawah, serta alam yang indah. Suasana sore hari. Saya sedang berjalan di jalan itu untuk menuju suatu tempat yang cukup jauh. Tiba-tiba muncul orang laki-laki yang gila dengan perawakan tinggi, besar, gagah, tapi jelek mukanya dan kasar gitu sikapnya. Orang gila mengajar aku, dan aku berlari, terus berlari dengan kadang-kadang sembunyi. Tiba-tiba muncul dari arah depan harimau yang ganas mau menerkam dan memakan diri. Saya hampir mati ketakutan. Sementara saya panik, capek, dan nafas hampir putus, saya terbang. Lihat, kalau saya menyebut mimpi Suster Os, ya, saya selalu mengganti namanya, artinya yang benar tak pernah akan diketahui. Dia takut yang digambarkan oleh seorang gila, laki-laki yang gila, dan harimau itu. Dua hal ini yang dia takuti luar biasa. Dan ini adalah lambang dari dua hal yang paling ditakuti oleh masyarakat seluruh dunia. Ditakuti selama belum diintegrasikan, selama belum diakui, selama belum diterima, semakin masih dipisahkan dari diri kita, adalah seksualitas dan agresi. Dua hal yang biasa ditolak sering muncul dalam mimpi. Saya ulangi, Suster Os itu karena dia masih muda, dia belum berhasil mengintegrasikan seksualitasnya, belum berhasil mengakui, menerima, mengintegrasikan agresinya. Dan kalau mengintegrasikan agresinya, lantas menjadi orang percaya diri, berani. Kalau mengintegrasikan seksualitasnya, dia menjadi orang yang cintanya lebih besar. Tapi karena belum diintegrasi, masih ibarat dia mengatakan seorang yang baik tidak punya pikiran dan perasaan macam itu, tidak jauh dari seorang suster yang baik. Padahal tentu pada tiap manusia ada dua hal itu. Tapi karena ditakuti, belum diterima, maka kita menolaknya habis-habisan. Itu namanya shadow atau bayangan. Sehingga salah satu tujuan workshop mimpi ini sudah tercapai, andaikan Anda memakai pengertian pengetahuan ini untuk memahami mimpi buruk Anda. Supaya karena memahaminya, tidak lagi menolaknya, menerimanya, malah menjadi teman yang hebat sekali, memberi kekuatan yang lebih besar kepada diri Anda. Mudah-mudahan Anda coba ingat mimpi buruk Anda, coba memahaminya, apa yang Anda tolak, apa yang belum diterima, apa yang masih dipisahkan dari diri Anda itu. Mimpi seorang suster. Waktu itu saya sedang berjalan di jalan raya. Di tengah jalan besar,
Kulihat seorang perempuan yang tangan dan kakinya terkena kusta. Ketika saya melihatnya, saya menyingkir dan mempercepat langkah saya. Sebab saya merasa cicik melihat penyakit itu. Tanpa saya duga, perempuan yang semula hanya duduk di tengah jalan itu, tiba-tiba sudah berdiri di sisi kiri saya dan berjalan dengan saya sambil berkata, "Mana janjimu padaku?" Sambil tersenyum, saya menoleh ke badannya dan saya beri dia uang. Pada waktu saya memberi uang, seketika itu juga kustanya sembuh. Ini memberi perhatian, artinya memberi uang berarti memberi perhatian, tidak lagi menolak, menerimanya. Berarti dia menerima apa yang sebelumnya dia tolak itu. Satu hal lagi yang penting untuk Anda, untuk interpretasi Anda tentang mimpi, shadow hampir selalu muncul sebelah kiri. Ya, dalam mimpi, kalau muncul sebelah kiri, hampir selalu shadow, segi gelap dari diri Anda. Halaman 36, mimpi Pak Slamet. Mimpi Pak Slamet yang orangnya halus segar. Dia mimpi, aku kejar pria besar, kuat, sehingga aku lari di dalam gedung tinggi, dari lantai yang satu ke lantai lebih tinggi, seperti dapat terbang. Waktu mau turun dari atap, aku berharap dapat terbang lagi, tapi jatuh dan terbangun. Mimpi itu untuk menginterpretasikan saya pakai metode hot seat. Dalam hot seat, pria besar itu diberi nama Bambang. Atas pertanyaan kenapa Pak Slamet takut sama Bambang, jawabannya karena kasar. Atas pertanyaan kenapa Bambang mengejar, jawabannya ingin dekat dan akrab. Dan itu jawaban dari tiap mimpi yang shadow itu. Ingin dekat, ingin akrab, ingin diterima. Supaya sembuh, supaya kuat. Halaman 35. Mimpi seorang suster. Waktu itu saya sedang berjalan di jalan raya. Di tengah jalan besar, kulihat seorang perempuan yang tangan dan kakinya terkena kusta. Maaf ya, saya keliru. Selamat. Halaman 45. Ya. Enggak. Halaman 38. Mimpi suster X pada umur 45 tahun. Seperti saya tinggal di rumah opa, di mana semasa kanak-kanak aku memang tinggal di situ. Saya mau keluar rumah, saat membuka pintu saya dikejutkan oleh orang yang duduk di lantai tepat di depan pintu. Ciri-ciri orang tersebut, badannya kotor dan bau, baju compang-camping dan kotor, pakai topi, seperti topi petani di sawah, pokoknya sangat menjijikan.
Kesan saya dia seorang pengemis gelandangan, tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Terjadi dialog antara saya dan orang tersebut. Ada apa kamu di sini? Pergi, bentak saya. Saya mau bekerja di sini, jawabnya dengan wajah memelas. Tidak ada pekerjaan buatmu, pergi. Ya bekerja apa saja saya mau. Tidak ada pekerjaan buatmu, ngerti? Pergi. Kalau tidak pergi, ku panggil polisi. Saya mau kerja di sini dan kerja apa saja saya mau. Kubentak lagi. Pergi. Aku punya anjing, ku lepas untuk gigit kamu kalau tidak mau pergi. Lalu saya terbang. Perasaanku dalam mimpi terkejut sekali. Tiba-tiba ada gelandangan duduk tepat di depan pintu. Saya ingin orang tersebut segera pergi, sangat mencicikan kotor dan bau. Saya jengkel karena gagal mengusir orang tersebut. Latar belakang dari orang itu, dia dididik oleh orang tuanya, amat terlindung, tak boleh bermain dengan anak lain, karena mereka mungkin kotor, supaya dia tidak sakit, sehingga dia seluruh hidupnya ibarat melindungi diri dari segala sesuatu yang sedikit kotor atau bau atau macam itu. Dan di sini, dia harus belajar dengan susah payah, bahwa yang bau dan kotor itu adalah juga dirinya, tidak hanya orang lain. Salah satu akibat buruk kalau shadow tidak diterima, hampir selalu diproyeksikan pada orang lain. Bandingkan dengan ajaran Yesus dalam Lukas 6, ayat 41-42, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Sering sekali orang bertanya, bagaimana saya belum kenal shadow saya, segi gelap saya, bagaimana cara gampang untuk memahami mana segi gelap saya? Yang saya tidak akui, yang saya tentu proyeksikan pada orang lain. Jawaban saya gampang. Banyak kenalan saya, yang saya tahu persis shadow-nya, karena orang lain selalu tahu shadow-nya, hanya dirinya sendiri kita tahu. Kita hanya melihat selumbar di mata orang lain. Paling gampang untuk menyadari adalah di mana Anda emosi. Misalnya, saya ada kenalan cukup baik, cukup dekat dengan saya. Kalau dia membaca ada pembunuhan, ya itu berita. Dia ada perampokan, tidak baik tentu. Semuanya itu semacam dia tenang sekali. Tapi kalau dia membaca ada seorang yang iri, yang meri, dia emosi. Kurang ajar. Iri, emosi, tidak baik. Lihat, di mana Anda ada emosi dan perasaan yang begitu kuat itu, ini segi shadow Anda sendiri. Ya? Di mana ada energi dalam perasaan, dalam emosi, itu biasanya tanda di situ Anda
maaf ya, memproyeksikan pada orang lain kesalahan diri Anda sendiri. Ini hanya untuk menolong, untuk mudah-mudahan bisa lebih cepat menangkap yang oleh semua orang lain sudah lama ditangkap. Shadow Anda itu. Sekarang kita bicara tentang anima dan animus. Halaman 40. Anima adalah unsur keperempuan, jiwa perempuan yang ada dalam seorang pria. Mirip juga dengan eros. Selama anima belum dikenal dan diakui, selama itu diproyeksikan, dilihat, dikagumi dalam perempuan ideal. Misalnya kalau Anda jatuh cinta, biasanya Anda jatuh cinta ya pria dengan anima Anda. Animalah yang membantu seorang pria menjadi sensitif, menjadi seniman, menjalin hubungan pribadi dengan Allah. Dalam mimpi seorang pria, anima muncul dalam bentuk figur perempuan yang positif. Contohnya adalah mimpiku sendiri tahun 1986 waktu saya di Chicago. Saya dalam mimpi mengamati awan-awan abu-abu pada sore hari. Sekarang awan-awan itu mulai bergerak, mulai berwarna, dan membentuk figur seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang berbaring memenuhi seluruh horizon itu. Dalam mimpi saya heran dan lebih-lebih kagum luar biasa. Itu nyata. Itu mungkin. Dalam diriku muncul keinginan kuat untuk menunjukkan pandang itu kepada adikku supaya dia yakin pula. Itu mimpi saya. Ada juga pria yang dalam mimpi berjumpa dengan Ibu Maria. Dan tidak sedikit pria yang punya mimpi dengan Maria itu. Itu nomor 2, animus. Halaman 41. Animus adalah unsur kepriaan yang ada dalam seorang perempuan. Mirip dengan logos. Animus diproyeksikan pada pria idaman. Mirip membantu si perempuan untuk lebih berani, lebih seimbang. Animus muncul dalam mimpi seorang perempuan sebagai aturan, sebagai hukum, juga seorang sebagai kelompok pria. Mimpi seorang suster. 2 hari sebelum saya mengakhiri retret agung, saya bermimpi berjalan-jalan di suatu tempat hutan. Tempat itu asing bagi saya. Sementara berjalan-jalan, saya melihat sebuah gunung yang tinggi dan terjal. Saya harus melewati gunung itu karena tidak ada jalan lain. Saya merasa bingung dan takut untuk melewati gunung yang tinggi itu. Di gunung itu tidak ada pohon-pohon untuk berpegang. Sedang saya berpikir-pikir, bagaimana caranya mendaki gunung yang tidak ada pohon-pohonnya itu? Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri di samping kanan saya. Laki-laki itu kira-kira berumur 30 tahun. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Saya juga tidak bertanya siapa ia itu dan mau kemana. Saya mulai melangkahkan kaki saya untuk mendaki gunung itu. Laki-laki itu ikut saya bersama-sama menaiki gunung itu. Ia tetap berada di samping kanan dan mengikuti irama saya.
karena ada orang di samping saya, akhirnya saya berani mendaki gunung itu. Dengan seluruh tenaga yang ada dalam hati-hati kami mendaki gunung itu. Laki-laki itu begitu setia mendampingi saya, ia tidak berusaha mendahului saya. Akhirnya kami sama-sama sampai ke puncak gunung itu. Saya merasa lega dan bersyukur karena sampai dengan selamat. Saya terbangun dari tidur. Itu mimpi tentang animus, sekaligus itu mimpi tentang perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup seringkali kita mendaki gunung. Maju 2 langkah, mundur 1 langkah, maju lagi, tapi akhirnya biasanya sampai juga. Sekarang saya masih mau sedikit menceritakan perbedaan antara shadow dan animus. Kalau shadow muncul dalam mimpi selalu menakutkan, merupakan proyeksi negatif, biasanya sama jenis. Kalau animus, ada anima, selalu mendukung, adalah proyeksi positif, selalu lain jenis. Halaman 42 tentang ego merupakan pusat kepribadian sejauh ia sadar, complex of consciousness. Mengatur pengalaman-pengalaman kita yang disadari, dan dengan demikian merupakan sebagian kecil saja dari kepribadian utuh hidup. Supaya manusia tetap sehat dan berkembang ke arah positif, maka ego harus terbuka kepada yang self itu. Si ego adalah yang bermimpi dengan segala prasangka, kesombongan, dan kebodohan. Yang berikutnya adalah yang terakhir dari arketip itu adalah jati diri. Halaman 43. Pusat dari seluruh pribadi, termasuk bagian bawah sadarnya. Kutub yang berlawanan dengan ego. Muncul dalam mimpi sebagai rumah, sebagai pohon, mandala anak kecil, bunga, lotus, mawar, mutiara, intan, atau kristal. Contohnya, mimpi dari Suster NN. Saya berjalan ke suatu tempat sepertinya kebun. Di sana ada banyak pepohonan yang besar, tinggi, daun-daunnya lebat dan hijau. Ada juga di sana sebuah pondok. Tempat itu kalau dilihat sepintas kelihatannya menakutkan. Selama perjalanan, saya sendirian. Di sepanjang jalan sunyi sekali. Hanya terdengar suara burung berkicau. Kendaraan pun tidak ada di jalan. Jalan semakin sepi. Pandangan saya ke depan. Tiba-tiba saya melihat seorang anak laki-laki yang kecil, usianya 4 tahun. Ia lalu menyapa saya, "Kak, mau kemana?" Saya menjawab, "Saya mau mencari sesuatu yang sangat penting bagi saya." Si kecil itu bertanya pada saya, "Kakak, apakah saya boleh membantu mencarikannya?" Saya menjawab, "Kamu masih kecil, tentu kamu belum tahu apa yang selama ini kakak cari." Ujar si kecil itu, "Mari saya mengantar kakak untuk mencarikan." Akhirnya, tibalah kami di kebun di mana ada pondok. Pintu gerbang belum dibuka,
Maka saya dan si kecil pergi ke pinggir kebun itu. Di sana ada sebuah sungai. Airnya mengalir dengan tenang sekali. Air itu jernih lagi bersih. Saya terus cuci kaki dan tangan. Tapi si kecil berkata, Kak, jangan hanya cuci kaki dan tangan saja. Lebih kuat mencuci seluruh badanmu. Saya menjawab, baik, saya akan mandi dan mencuci seluruh badan saya seluruhnya sampai bersih. Saya senang sekali pada si kecil. Kemudian kami kembali ke pondok itu. Hari telah senja. Sebelum si kecil pamit pulang, ia berpesan pada saya, Kakak, apabila pintu rumah itu sudah dibuka, tidak perlu takut, tapi harus berani. Si kecil sudah pulang. Tuan rumah membuka pintu gerbangnya. Dalam benak hati saya punya perasaan takut dan getar. Namun saya ingin pesan si kecil, saya harus berani dan jangan takut. Saya dipersilahkan masuk. Saya ditanya, apa maksud Anda datang ke sini? Saya datang mencari sesuatu yang amat penting bagi saya. Baik, tapi kalau sudah tengah malam, Anda tidur dulu. Telah kusediakan sebuah kamar untukmu. Pagi-pagi benar, si kecil sudah datang. Tuan rumah membangun saya karena hari sudah pagi. Kata si kecil, ayo mari kita pulang. Saya terus pamit kepada tuan rumah itu. Pak, saya mohon pamit. Terima kasih. Sebagai hadiah diserahkan pada saya sebuah tongkat emas dan sebuah cincin emas. Langsung dikenakan pada jari manis saya. Dengan pesan, cincin sebagai lambang kesetiaanku bagimu, dan tongkat ini sebagai lambang kekuatan dan keberanian padamu. Di sini ada dua lambang dari jati diri. Si anak kecil, dan yang dalam bahasa Inggris disebut the old, white, wise man or woman. Berarti pria atau wanita, tua, dengan pakaian putih, dengan rambut yang putih, yang sudah banyak pengalaman, yang maksudnya baik pada kita dan menolong kita untuk mencari diri kita, jati diri kita sendiri. Sekarang, sebagai akhir dari ceramah saya hari ini adalah saya bicara tentang cara menafsir mimpi sendiri. Halaman 89. Artinya, ada macam-macam metode, tapi metode ini kira-kira paling paling gampang, paling cepat, kalau mau sendiri mencari arti mimpi itu. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana kejadian persoalan 1-2 hari sebelumnya? Coba ingat, apakah ada persoalan 1-2 hari sebelumnya? Karena kadang-kadang, kalau kita menyadari hal itu, kadang-kadang mimpi memang menjawab persoalan 1-2-3 hari sebelumnya itu. Artinya kadang-kadang pertanyaan ini sudah membawa hasil. Nomor 2, tema mimpi dirumuskan dalam satu kalimat. Saya ulangi, tema mimpi dirumuskan dalam satu kalimat. Artinya dengan Anda mencoba memahami mimpi, mengetatkannya dalam satu kalimat, Anda sudah lebih tahu arti mimpi itu. 3, kalau punya banyak waktu, biarkanlah mimpi Anda dalam keutuhannya berbicara dan bertanya kepada Anda. Kalau punya banyak waktu.
Nomor 4, perhatikanlah ego dalam mimpi Anda. Berarti, dan ini hanya berlaku kalau Anda punya deretan mimpi. Dan melihat bagaimana dalam tiap mimpi itu, bagaimana sikap Anda. Apakah sikap Anda aktif, positif, atau dalam semua deretan mimpi Anda, sikap kami adalah pasif, tidak berbuat apa-apa. Berarti, kalau melihat deretan mimpi itu, apakah saya aktif atau pasif, bagaimana sikap saya, kelakuan saya, perasaan saya, kalau sama dalam deretan mimpi, lantas tahu, ya ini sikap kelakuan saya yang biasa itu. Sekarang yang lebih penting lagi, nomor 5, perhatikan, terjemahkanlah simbol-simbol dan lambang-lambang. Simbol lambang mana yang paling mencolok, yang paling berenergi? Artinya, kalau saya bekerja dengan mimpi orang, dan dia menceritakan mimpi, saya selalu pikir, dari semua lambang-lambang itu, yang paling penting, yang paling mencolok, yang paling mana energinya apa? Misalnya tsunami, gempa bumi, itu punya energi yang banyak sekali. Mulai dengan hal yang banyak energinya, lebih cepat membawa kita kepada berhasilan. Lantas pertanyaan berikut, masih dari nomor 5, apakah ada sesuatu dalam diriku seperti X itu? Itu tentang lambang. Sekarang, X dan X mengingatkan aku pada apa atau pada siapa. Misalnya, saya mimpi tentang Gaddafi, dan Gaddafi itu mengingatkan saya akan apa. Sekarang pertanyaan yang paling penting adalah nomor 6, perhatikanlah perkembangan perasaan Anda di dalam mimpi Anda. Perasaan mana yang paling mencolok? Kalau Anda sudah tahu perasaan yang paling penting dalam mimpi Anda, lantas Anda bisa nomor 7 cari jembatan kepada hidup Anda yang nyata. Kapan saya punya perasaan identik sama seperti dalam mimpi tadi itu? Apakah 2 hari yang lalu, 2 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Terserah. Kapan saya punya perasaan identik sama dengan dalam mimpi ini? Mimpi ini bicara tentang kejadian, pengalaman, situasi itu. Terima kasih. Sekarang ada kesempatan untuk tanya jawab. Jangan malu bertanya, walaupun pertanyaan bodoh, atau Anda merasa pertanyaan bodoh, nggak apa-apa. Saya mencoba menjawab. Tapi kalau pertanyaannya terlalu pintar, saya juga tidak bisa menjawab. Maaf. Coba. Romo, ini ada 15 pertanyaan yang masuk. Oke, mulai. Semoga waktunya cukup ya. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Ya. Romo, saya jarang bermimpi, kata seorang gadis. Terakhir saya mimpi 2 tahun yang lalu. Saya melihat papa saya. Dan ketika saya bangun, saya merasa segar sekali. Itu artinya apa, Romo? Artinya pertama-tama dia mengatakan saya sudah tidak mimpi 2 tahun. Tidak benar. Dia tiap malam mimpi 1,5 sampai 2 jam. Ya, tiap malam dia bermimpi. Hanya tidak ingat. Dia ingat mimpi dari 2 tahun yang lalu. Oke. Dia mimpi tentang papa dan perasaan positif. Ya, perasaan positif. Dia senang. Artinya, dia mimpi bahwa dulu, waktu dia masih bersama dengan papa, kiranya mungkin dia anak kesayangan papi itu, sehingga bagi dia adalah satu sweet memory. Ya? Sweet memory dari tempo dulu. Waktu dia masih
bersama dengan papa. Mungkin waktu masih anak misalnya. Dia sendiri harus cari kapan dulu punya feeling persis sama itu. Ya. Oke, thank you Romo. Yang kedua, Romo, saya pernah mengalami masalah berat. Namun sebelumnya, suami saya beberapa hari sebelumnya bermimpi tentang masalah saya. Apakah ini suatu kebetulan atau ini suatu peringatan dari Tuhan atau bagaimana, Romo? Wah, saya tentu tidak bisa melarang Tuhan untuk muncul dalam mimpi suaminya itu. Ya, saya tidak bisa melarang Tuhan untuk itu. Tapi dugaan saya tidak. Artinya, suami pun ibarat karena dekat dengan istrinya, ikut merasakan persoalan dari istrinya. Dan karena dia mudah-mudahan punya perhatian pada istrinya, dan perhatiannya cukup besar, maka itu muncul dalam mimpi dia. Untuk mungkin menolong atau menghibur istrinya. Atau untuk bersama-sama mencari penyelesaian dari persoalan. Itu tanggapan saya. Terima kasih, Romo. Berikutnya, tadi Romo mengatakan bahwa mimpi buruk adalah teman yang baik, membebaskan dari ketakutan asal kita bisa memahaminya. Bagaimana Romo cara kita memahaminya? Ya, menyadari lambang harimau atau anjing atau yang ibaratnya mengejar saya itu amat sering, tidak selalu, tapi amat sering adalah lambang dari dorongan seksual yang ada pada diri kita itu. Karena, maaf ya, karena dalam masyarakat seksualitas yang dianggap sesuatu yang tabu, dalam bahasa Jawa, saru, ya, maka ibarat cenderung ditolak, dipisahkan dari dirinya sendiri. Seakan-akan saya orang baik tentu tidak punya semacam itu. Tapi itu bohong. Dan ingat juga, kalau sudah diterima, sudah diakui, tidak lagi menjadi musuh, tapi menjadi teman, memperkuat diri kita itu. Contoh bagi orang yang tahu kebudayaan Jawa, si Bimo Werkudara yang cari air hidup, dia disuruh mencari air hidup di hutan dia ketemu dengan dua raksasa. Dia berkelahi dengan dua raksasa. Dan setelah dikalahkan, tahu-tahu mereka menjadi figur yang positif sekali, yang mendukung dia. Hal itu terjadi itu hanya lambang dari apa yang terjadi dari mimpi buruk kita. Kalau kita mengintegrasikan dan menerima yang kita anggap jelek, yang sebetulnya bagian dari diri kita, lantas istilahnya menjadi golden shadow. Shadow emas. Ya, bukan lagi menakutkan, mengancam, tapi sesuatu yang amat sangat positif. Saya menerima lagi sesuatu yang dulu saya pisahkan dari diriku. Saya menjadi lebih kuat, lebih menguasai, tidak lagi mengancam saya. Karena sudah diterima. Oke? Oke, thank you Romo. Romo, kalau saya bermimpi tentang gigi yang goyang atau gigi saya copot, itu artinya apa, Romo? Di dalam kebudayaan Indonesia seringkali gigi itu dihubungkan dengan ayah dan ibu. Ya, artinya
ayah dan ibu adalah sakit atau ada sesuatu, tapi itu salah. Kalau ini berarti kekuatan saya, kesehatan saya dalam bahaya menurun. Artinya tidak sesuatu yang positif, tapi ada ancaman, ada bahaya, ada lebih-lebih dari kekuatan saya, dari kesehatan saya, ada sesuatu yang tidak semestinya. Artinya ini bukan tanda yang positif, ini mengingatkan orang itu, kamu harus hati-hati. Oke. Thank you, Romo. Itu dekat dengan, nanti mungkin masih muncul, kalau menemukan uang atau kehilangan uang, ya itu arti yang sama. Kalau kehilangan uang berarti kehilangan dari segi umur, kesehatan, kemampuan, macam itu. Kalau mendapat, ya itu tambahnya. Oh. Oke. Jadi bukan kebalikannya ya, Romo. Kalau mimpi Bukan. kehilangan, jadi malah dapat. Mimpi dapat malah kehilangan. Bukan gitu, Kak? Enggak. Mimpi kehilangan, ibarat ada bahaya memang kehilangan sesuatu dari diri dia. Atau berkurangnya kesehatan, berkurangnya kemampuan. Oke. Thank you, Romo. Berikutnya, Romo, apa artinya mimpi melihat Tuhan Yesus dan melihat Bunda Maria? Saya belum pernah melihat Bunda Maria dalam mimpi. Tapi saya mendengar dari cukup banyak bruder yang retreat sama saya, bahwa mereka mimpi melihat Bunda Maria itu kuat sampai mereka berani masuk menjadi pastor atau bruder. Itu kuat, itu menyenangkan mimpi itu. Oke. Jadi kalau ada orang yang single yang mimpi Bunda Maria, apakah dia wanita atau pria, berarti apakah dia ada kemungkinan dipanggil menjadi biarawan atau biarawati? Kemungkinan, tapi kemungkinan kecil. Artinya jangan langsung dihubungkan dengan biarawan biarawati, tapi bagi orang per seorang, artinya dalam hal ini, misalnya Papa tanya tentang mimpi itu, saya jawab sejauh saya tahu, tapi apakah keterangan saya cocok, benar atau tidak, hanya si pemimpi yang tahu. Ya. Kalau si pemimpi merasa, wah ini nggak benar, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan feeling saya, jangan terima. Ya. Jangan terima. Ya. Oke. Artinya jadi yang harus bertanya siap-siap ya, daftar-daftar aja dulu, lihat-lihat kongregasi mana yang cocok. Oke, berikutnya Romo. Saya bermimpi diserahi anak 1-2 tahun umurnya, perempuan, cantik sekali, minta saya untuk saya rawat. Tetapi ketika saya gendong, berat sekali anak itu. Apakah ini proyeksi dari perasaan atau shadow saya, Romo? Dia mengatakan anak umur 3-5 tahun. 1-2 tahun, Romo. 1-2 tahun kan harusnya ringan ya. Kita gendong enak gitu. Ya. Berarti dia mimpi tentang waktu di mana dia 1-2 tahun. Dia mimpi bukan tentang orang lain. Dia mimpi tentang dirinya sendiri. Ibarat dalam waktu dia 1-2 tahun ada persoalan. Mungkin dia dititipkan pada kakek nenek atau pada tante atau ada sesuatu yang di mana si anak kecil 1-2 tahun ibarat sekarang bicara mau digendong, mau diterima, mau dimanjakan. Ya, itu dia sendiri yang muncul, bukan orang lain. Oke. Ya. Oke, thank you Romo. Romo, bila bermimpi buruk tentang masa kecil,
Dan mimpi itu sekarang sudah tidak, saya tidak pernah mimpi lagi. Namun ingatan tersebut atau mimpi tersebut masih sangat kuat perasaannya sama saya sampai sekarang. Apakah artinya, Romo? Enggak. Ini berarti dia sudah, kalau mimpi sudah berhenti, berarti dia sudah menyadari, dia sudah memperhatikan. Ya, sehingga ibarat bagi dia selesai, tapi untuk lebih mengenali diri, untuk lebih mengenali luka batin sakit hati dia, sebaiknya dia kembali ingat akan mimpi itu, supaya dia dengan lebih menyadari bahwa dia dalam waktu itu punya persoalan, kekecewaan, sakit hati yang mana. Ya, itu bicara tentang dia. Walaupun misalnya sekarang sudah beres, tidak lagi, tapi dulu dia memang punya persoalan itu. Apakah itu berarti luka batin, Romo, yang harus diselesaikan? Sering sekali. Sering sekali. Oke. Thank you, Romo. Berikutnya, Romo, bagaimana menafsirkan shadow dalam mimpi? Menafsirkan. Enggak, shadow muncul dalam mimpi. Saya sudah mengatakan, sebagai figur yang negatif, seringkali orang gila misalnya, orang kotor, orang sakit, artinya bukan orang yang sehat walafiat, tapi sebagai sesuatu yang sedikit tidak normal, tidak biasa. Ya. Ibarat bagian dari dirinya yang ditolak. Sehingga kalau shadow muncul, dia harus memberi dalam mimpi, memberi uang, berarti memberi perhatian pada itu. Menerima, menyadari bahwa yang dianggap figur yang negatif, jelek, kotor, bau itu, bahwa ini adalah, maaf ya, dirinya sendiri. Bukan orang lain, itu dia sendiri. Thank you, Romo. Pertanyaan selanjutnya, Romo. Saya sering bermimpi. Mimpi-mimpi itu begitu indah dan kadang-kadang begitu buruk. Namun sekarang, mimpi-mimpi yang sangat indah atau sangat buruk sudah tidak lagi terjadi pada saya. Apakah itu berarti pergolakan batin saya sudah tidak sedahsyat dulu, Romo? Pertama-tama, tentang kalau mimpi berulang-ulang datang, ini berarti adalah pesan yang penting. Tidak hanya satu kali mimpi, tapi berulang-ulang karena bawah sadar mati-matian berusaha untuk menyampaikan sesuatu kepada dia. Maka sering kali muncul. Dan ibarat muncul sampai pada suatu ketika dia menangkap. Ini berlaku baik untuk mimpi baik maupun untuk mimpi yang buruk. Kalau mimpi buruk yang dulu bertubi-tubi datang, sekarang tidak datang lagi, berarti persoalannya selesai. Misalnya, waktu saya di Chicago, saya mendampingi seorang suster yang terus-menerus mimpi tentang seorang figur hitam yang dengan pisau mengejar dia. Dan tiap kali dia lari. Lambat laun, karena kita omong tentang mimpi itu, dia menyadari bahwa dia shadow sesuatu dalam dirinya sendiri, ketakutan dalam dirinya sendiri, sehingga dia larinya makin pelan. Terakhir kalinya, sebelum terakhir kalinya dia masih mimpi, menyembunyikan di dalam lemari. Dan mimpi yang terakhir, sesudahnya tidak mimpi lagi karena dia sudah menangkap. Dia tidak lari tapi menghadapi pria gelap dengan pisau itu. Dan pada waktu dia menghadapi, artinya putar menghadapi dia, pisau jatuh dari tangan pria itu.
Dan ini semuanya lama dari ayahnya yang keras sekali terhadap dia waktu dia kecil. Ya. Dan setelah dia menyadari ketakutannya, masih terus-menerus ada dalam diri terhadap ayahnya, itu mimpi terakhir. Tidak datang lagi karena sudah tahu. Oke. Romo, apakah berarti kalau dia menyadari bahwa ayahnya dulu sangat keras kepadanya, apakah itu juga mengingatkan dia bahwa sekarang setelah dia berkeluarga, maka jangan mengulangi apa yang diperbuat orang tuanya dulu? Ya tentu, maaf ya, tentu kita semuanya kalau kita mengalami ayah dan ibu terlalu keras, kita selalu janji saya nanti terhadap anak saya akan lain sama sekali. Tapi yang terjadi, maaf, yang terjadi persis yang sama. Kita mewarisi sikap dari orang tua kita. Tanpa sadar, kalau misalnya ibu saya terlalu kasar, terlalu keras, terlalu sering pukul saya dalam keadaan tenang, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keting atau terdesak atau punya persoalan, reaksi spontan saya persis sama dengan orang tua saya. Itu warisan dari orang tua, tapi bisa dihilangkan. Artinya bisa dihilangkan, tapi harus sadar, harus berjuang. Baru bisa. Kalau tidak, kalau satu kesalahan tidak disadari, berarti dilanjutkan kepada generasi berikutnya. Oke. Thank you, Romo. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Saya pernah bermimpi, Romo, lewat kebun milik orang lain. Lalu ada jalan menanjak dan menuju ke sebuah bukit. Di bukit itu ada kuburan tua dari para pangeran. Saya takut sekali. Itu kejadiannya pada saat usia saya 60 tahun. Apa arti dari mimpi itu, Romo? Dia mendaki gunung atau bukit. Apa tadi? Dia lewat kebun, mula-mula lewat kebun, Romo, kebun milik orang lain. Ya. Lalu terus dia nanjak ke bukit. Ke bukit, ya. Dan di bukit itu ada kuburan. Ini bagian dari perjalanan hidup. Seringkali kalau kita berjalan, ada naik sepeda motor, mobil, truk, bis, walaupun tidak punya SIM, dan lebih kalau ke atas, itu selalu tema dari perjalanan hidup saya. Tapi biasanya di atas tidak ada kuburan, tapi rumah kecil, atau kapel, atau gereja, atau biara, atau sesuatu yang menyenangkan pada umumnya. Bukan kuburan. Di sini saya kira bahwa di atas ada kuburan. Ini punya arti yang khusus. Apakah dia takut bahwa nanti pada akhirnya ada kuburan itu? Mungkin. Kalau dia sudah tadi bilang, umur sudah 60 tahun. Ya. Artinya dia menyadari dia makin mendaki hidup itu makin tua. Jadi di ujungnya, bagi dia sampai sekarang, masih ada ketakutan. Dugaan saya. Takut mati gitu, Romo? Takut meninggal? Misalnya kalau dia takut. Bisa. Ya. Tapi sekali lagi, ini interpretasi saya, tapi apakah benar hanya si pemimpi tahu, ya? Kepada si pemimpi jangan menerima kalau
kalau omongan saya salah, sama sekali tidak cocok. Ya. Oke, thank you Romo. Oke, berikutnya Romo. Saya pernah bermimpi masuk ke sebuah rumah. Di bawahnya ada kolam. Kolam itu jernih banget. Dan di bawah kolam itu ada ular besar berwarna hitam. Saya berdiri di atas kolam itu karena saya berdiri di atas kaca. Apa artinya Romo dari mimpi itu? Kolam, lebih kolam dengan air yang jernih sekali, amat sering, tidak salah, amat sering adalah lambang dari bawah sadar dirinya sendiri. Ya. Dan, tapi di dalam bawah sadar diri sendiri, di bawah sadar dia melihat ular yang hitam. Dan ini adalah sesuatu yang kira-kira dugaan saya menakutkan. Ya, artinya dia dalam dirinya sendiri, dalam bawah sadar, secara bawah sadar dia menyadari ada sesuatu yang berbahaya. Minggu depan kita akan membicarakan lambang-lambang termasuk lambang ular. Dan lambang ular punya macam-macam artinya. Hari ini saya tidak mau ngomong tentang itu. Ya. Romo, tapi apakah hari ini Romo berkenan mengatakan apa lambang dari anak kecil? Karena ini ada 3 penanya menanyakan hal yang sama. Anak kecil lambang itu selalu bahasa Inggrisnya si divine child, anak ilahi. Jati diri kita yang ibarat tujuan kita, puncak diri kita adalah si divine child itu. Tadi satu mimpi dari seorang suster kalau tidak salah, dia dibawa oleh anak yang 4 tahun itu. Ingat, ini contoh dari si divine child. Dan sering kali muncul sehingga kalau Papa bilang ada 4 orang punya mimpi itu, saya tidak heran, itu normal sekali. Ya. Dan ibarat anak kecil itu pintarnya luar biasa, kita mikir itu anak kecil. Ya. Padahal dia ibarat nanti minggu depan saya akan mengatakan, Yesus mengatakan, kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini artinya. Ya, artinya positif, amat positif. Berbicara kepada 4 orang yang punya mimpi itu. Ya. Banyak orang baik di sini, Romo. Ya. Oke, berikutnya. Romo, saya tadi kalau mimpi orang meninggal, artinya minta didoakan. Ya, itu pandangan orang di Indonesia. Namun, saya pernah mendengar ada beberapa promo yang mengatakan kalau orang yang meninggal itu tidak bisa lagi masuk ke dunia orang yang hidup di sini. Jadi, kecuali atas izin Tuhan. Jadi, bagaimana Romo? Maka tadi pada pertemuan saya mengatakan, kalau orang mimpi, orang mati muncul dalam mimpinya, dia mengira mereka minta berdoakan. Saya sebagai pastor mengatakan, baik sekali kamu mendoakan orang itu. Baik sekali. Ya. Tapi sebagai ahli mimpi, saya mengatakan salah total. Ya. Dia tidak minta didoakan. Berarti dia muncul dalam dirimu, kamu keliru kalau mengira dia yang mati sekarang datang untuk berminta dengan permintaan. Menangkap. 2 jawaban. Sebagai orang Katolik, mendoakan orang mati, bagus sekali, terpuji. Semua orang mati. Tapi kalau mengira orang itu secara khusus datang minta doa dari saya, sebagai orang yang tahu tentang mimpi, ya saya tidak bisa menerima. Ya. Oke. Jadi kalau mimpi orang meninggal, artinya apa Romo?
biasanya tidak positif. Artinya bukan orang itu yang meninggal, tapi sesuatu meninggal dalam diri saya. Bukan saya sendiri meninggal, mati, bukan ini, tapi ada sesuatu, satu kemampuan, satu kekuatan, sesuatu yang berkurang dalam diri saya itu. Itu seringkali muncul dalam mimpi sebagai ada orang yang meninggal. Ya. Oke. Terima kasih Romo. Berikutnya, Romo, apakah mimpi itu termasuk sabda pengetahuan? Sabda pengetahuan tidak. Jadi maksudnya kita mimpi Romo. Kemudian beberapa hari kemudian kejadian. Wah, ini berarti mimpi itu memperingatkan kita. Itu minggu depan saya akan ngomong tentang mimpi déjà vu, pernah dilihat, yang memang ada. Tapi baru disadari waktu melihat, mengalami. Baru sadar bahwa 3 hari atau 3 minggu atau 3 tahun lalu saya pernah dalam mimpi mengalami itu. Itu hal yang amat mengherankan, tapi memang ada. Oke. Terus ini ada pertanyaan yang rada mirip, Romo. Tapi ini, jika mimpi itu menjadi kenyataan, apakah itu yang disebut dengan penglihatan, Romo? Mimpi menjadi kenyataan. Ya, penglihatan muncul dalam kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di sana Allah bicara lewat dan itu kitab suci itu nanti ketika kali ketemu saya omong panjang lebar tentang kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tentang penglihatan dan tentang mimpi-mimpi. Tapi saya kira sudah waktunya untuk mungkin berakhir, bukan? Bapak Ibu, waktunya nih sudah habis, Bapak Ibu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai Romo, kalau misalnya mimpi air terjun apa, kalau angka 325 apa. Aduh, ini bukan togel ya. Jadi mungkin itu yang akan dibahas Romo minggu depan mengenai simbol-simbol ya Romo ya. Jadi Bapak Ibu, jangan kemana-mana, minggu depan kita berjumpa lagi ya. Jadi simpan pertanyaan ini, soalnya Romo kalau ini pertanyaan dijawab, ini ada 44 lagi Romo, dan itu kita bisa sampai besok subuh. Ya, oke, mungkin ada beberapa orang yang masih di kantor dan dia kesian harus tidur dan pulang ke rumah. Gimana kalau sekarang acara berikutnya adalah foto bersama. Mr. Eric, foto. Bapak Ibu dibuka ya kameranya. Ini ada 8 seat loh. Luar biasa. Dan kalian itu tampak lebih muda sekarang. Ini pakai filter apa pakai apa ya? Luar biasa. Coba giginya. Karena kalau kita memperlihatkan gigi kita, itu seperti, kan wajah kita jadi lebih muda ya. Ya, dan semua orang senang kalau mau mimpi lebih muda. Dan ini bukan mimpi deh. Ini kita zoom beneran. Oke, Pak Erik, kasih aba-aba ya. Di unmute Pak Erik. Oke. Erik, di unmute, kasih aba-aba. Yang foto, Juni. Yang foto Erik ya. Tuh. Ini cewek-cewek udah kasih tanda cinta tuh, Erik. Kamu senyum. Bukan aku yang foto. Oh, siapa yang foto ya? Juni kah? Oke, ditunggu bentar ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, acara kita habis ini hampir berakhir. Jadi habis foto bersama, kemudian kita ada doa penutup, ya. Baru Romo nanti kita setelah doa penutup, Romo kasih berkat ya. Oke. Jadi kita akan mimpi indah semuanya pada malam hari ini. Oke, Juni, siap? Oke. Siap.
layar 1. Bentar ya, Bapak Ibu. Layar 2. Layar 3. Layar 4. Layar 5. Layar 6. Terakhir layar 7 ya, Jun? Ya, layar 7. Oke. Ibu Paulina ada di sini? Yang namanya Ibu Paulina? Halo. Ibu Paulina? Ibu Paulina mendapat kehormatan untuk memimpin doa penutup untuk 166 orang yang bertahan sampai pada malam hari ini. Silakan Ibu Paulina. Ayo Bapak Ibu sekalian kita bersatu dalam doa. Kita buat tanda kemenangan kita atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu karena webinar ini berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan beristirahat. Berkati kami dan lindungi kami sepanjang malam, sehingga kami besok pagi bisa bangun dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran Roh Kudus turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Romo mohon berkatnya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun di dalam hati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu Rabu depan di jam yang sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Makasih Bu Ratna, makasih Pak Albert, makasih Bu Anastasia, makasih Bu Doni. Izin live ya. Terima kasih Bu Ratna. Sampai minggu Sampai depan, bertemu Bu. Rabu depan. Boleh siapkan pertanyaan biar tambah sharing juga boleh. Terima kasih banyak Pak Frans. Malam Pak Iskandar. Selamat malam Pak Iskandar. Ya, tunggu.
Oke, sudah semua, Ci. Sudah semua. Terima kasih, Koyas. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bu Paulina. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Aku Pak, tutup video nggak apa-apa ya? Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Kok masih di kantor, kok? Belum Ya, ya? aku masih pulang. Ya. Hati-hati lu ya, kok. Oke. Tadi cuma tanya aja, tadi yang merekam kok jadi banyak ya? Ci, 200, Ci. Oh iya, ya puji Tuhan. Enggak, tapi tadi yang merekam kok banyak ya? Oh, aku, Ko Erik, sama siapa lagi? Resti, Ya, Yos, saya juga. Yos. Aku nggak rekam loh, Ci. Oh, Aku nggak berarti yang jadi co-host ya, jadi rekam ya? Ya, Ya, jadi saya juga host. nggak merekam, tapi terus tiba-tiba kerekam gitu loh. Itu gimana ya? Oh, nggak apa-apa, Ci.